Kalau kita matiin lagi proxinya, dia kembali lagi ke video 4K aslinya. Jadi kita ngedraknya pun masih patah-patah. Kalau kita aktifin lagi proxinya, dia lancar kembali. Halo teman-teman, selamat datang di channel Rumah Pijar. Jadi kali ini saya akan menunjukkan cara untuk mengedit video dengan cepat, tanpa lag dan lancar meskipun di resolusi 4K ataupun 8K ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita akan pakai namanya proxy. Jadi proxy itu semacam kita punya video asli untuk import di Premiere Pro, tapi Premiere Pro akan menampilkan video yang resolusinya jauh lebih kecil dari video aslinya. Jadi saat di playback, Premiere Pro tidak terlalu berat dalam menjalankan video tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut aja gimana cara bikinnya. Kita ke file aja, kita bikin satu project baru. Kita oke saja langsung. Nah, kita coba import video 4K ya. Nah, di sini saya sudah punya video 4K 1. Kita import aja ke Premiere Pro. Kita coba jalanin video ini. Nah, seperti apa nih kalau kita jalanin video 4K ini? Apakah komputer saya kuat di sini? Kita play ya. Nah, di sini video agak patah-patah. Coba kalau saya drag. Ini dragnya juga tidak terlalu lancar. Jadi videonya masih patah-patah. Kalau di play pun tidak terlalu smooth. Oke, gimana cara supaya saya bisa dengan smooth mengedit video 4K ini? Nah, jadi kita klik kanan di videonya yang tadi kita import, kemudian kita set proxy, create proxy. Nah, saat create proxy kita akan disuguhkan dengan preset ini. Nah, ini adalah preset proxy yang dari Premiere Pro-nya. Cuma kita akan membahas cara membuat preset ini. Karena ini sesuai dengan setting kita. Misalnya yang akan dimainkan adalah video-video berresolusi rendah meskipun video aslinya adalah 4K. Oke, seperti di sini saya bikin 360p. Berarti video yang akan di-play saat editing adalah video dengan resolusi 360p. Jadi editing jauh lebih lancar. Oke, gimana cara bikinnya? Yuk, pertama-tama kita ke Adobe Media Encoder dulu. Nah, teman-teman juga harus punya Adobe Media Encoder dulu ya sebelum menggunakan proxy ini. Nah, kita buka Adobe Media Encoder. Nah, kemudian di bawah ada preset browser. Kalau tidak ada preset browser di punya teman-teman, nanti kita ke Windows saja, kemudian klik preset browser ini. Nah, di bawahnya preset browser ada tanda plus, ini diklik, kemudian create encoding preset. Oke. Nah, ini kita mau coba bikin satu proxy lain ya, misalnya 270p. Nah, formatnya QuickTime saja. Kemudian ini kita pilih video. Ini video kodeknya GoPro saja. Nah, kemudian ini width-nya kita ubah nih. Width dan height-nya. Jadi kita ngubah video resolusi dari video aslinya menjadi settingan ini. Quality-nya kita bikin low saja karena ini hanya untuk keperluan proxy. Jadi tidak perlu bagus-bagus. Nah, kita rubah jadi videonya di 270p ya, 270. Oke. Nah, 270 karena ininya aspek rasionya tetap, jadi width-nya sudah berubah sendiri. Kemudian kita juga bisa ngatur frame rate-nya nih, frame rate based on video aslinya, atau kita juga bisa ngatur fix frame rate sesuai keinginan. Tapi saya merekomendasikan sesuai dengan frame rate video aslinya. Kemudian aspek rasio juga bisa kita atur, tapi saya rekomendasi sesuai dengan video aslinya saja. Kemudian saya pilih
UV10 BPC, yang lain-lainnya saya tinggalkan secara default. Oke, itu aja. Kemudian nah, kemudian kita pilih lagi plus create ingest preset sekarang. Nah, ini kita namain 270p ingest. Oke. Kemudian yang lainnya tidak usah di apa-apain, hanya di formatnya kita pilih QuickTime dan presetnya kita pilih yang tadi kita buat 270p ya. Kemudian kita pilih OK. Nah, karena kita udah bikin baru di sini, nanti akan muncul nih 270p dan 270p ingest. Nah, kita akan mencari nih di mana file 270p ingest ini berada. Jadi kita klik reveal preset file. Nah, nanti foldernya akan terbuka nih. Jadi di mana sih 27p ingest yang baru kita buat tadi, .ipr ya. Nah, di sini kita perlukan di Premiere Pro ini. Jadi kita buka Premiere Pro lagi. Kita proxikan si video yang tadi kita ekspor, si 4K video yang tadi kita ekspornya. Proxy, create proxy. Kemudian ini pilih yang, nah ini belum ada pilihannya, jadi kita add ingest preset dulu. Nah, add-nya itu sesuai dengan si lokasi preset yang tadi kita buka. Kemudian kita menuju ke situ, 27p ingest ini yang tadi kita buat, open, klik OK. Nanti Adobe Premiere Pro akan otomatis mengenerate video proxy-nya. Nah, kita lihat nih Adobe Media Encoder-nya otomatis mengenerate file yang sama dengan nama filenya ada proxy-nya di belakangnya. Nah, dia akan otomatis ya. Nah, saat ininya selesai nih, berarti dia udah membuat satu file baru video yang sama tapi resolusinya berbeda sesuai dengan settingan kita tadi. Kalau kita balik ke Adobe Premiere Pro, ini namanya toggle proxy. Jadi kalau kalian belum ada, kita pilih di sini, kemudian drag ke sini ya. Oke. Ini kita matikan dulu proxy-nya. Ini kalau kita matikan lihat, nah ini nggak smooth ya, patah-patah kalau di scroll. Kemudian kalau kita nyalakan proxy-nya, nah coba kita scroll, sangat lancar ya, beda sekali ya dengan yang tadi. Kalau kita play juga sangat amat lancar. Kalau kita matiin lagi proxy-nya, dia kembali lagi ke video 4K aslinya. Jadi kita ngedraknya pun masih patah-patah. Kalau kita aktifin lagi proxy-nya, dia lancar kembali. Oke, setelah kalian menambahkan proxy, next time kalian membuka Adobe Premiere Pro, kalian langsung ke buat project baru, kemudian langsung ke ingest setting, klik ingest, dan pilih create proxy, dan kita pilih preset yang tadi kita buat. Jadi saat memulai project baru, kita sudah memberikan perintah kepada Premiere Pro untuk dibuatkan proxy 360p tadi yang kita buat. Jadi setiap ada video baru yang kita import di project ini, dia akan langsung dibuatkan file proxy-nya. Seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mengklik kanan dari videonya, kemudian proxy, create proxy, segala macam. Karena ini sudah otomatis saat dia diimport ke sini, dia akan muncul Adobe Media Encoder untuk membuat file proxy seperti ini. Saat kita import video ke project yang kita buat tadi. Oke, sekian video tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini, silahkan di like, subscribe, dan salam dari Rumah Pijar. Terima kasih.